investigasi. Untuk mencari keberadaan para wanita tersebut, tim Insert pun langsung menembus pasar induk Ramat Jati, Jakarta Timur yang menjadi jantung perdagangan pasar tradisional terbesar di Jakarta. Kita akan melihat bagaimana kehidupan ibu-ibu di daerah Pasar Jaya ini menyambung hidup dengan cara menjadi seorang kuli pengupas bawang merah. Kita akan langsung saja bertemu dengan ibu-ibu dan melihat ya seperti apa prosesnya bekerja sehari-hari. Ibu, permisi. Inilah mereka, sosok para pengais rezeki dari bawang merah. Di kios kecil ini, 5 perempuan duduk berhimpitan bersama tumpukan bawang merah yang tak pernah habis. Namun, seketika kamera tim Insert investigasi tertuju ke tangan dan jari-jari mereka. Iya, lihatlah kecepatan dan keterampilan saat mengupas bawang. Sungguh sangat cepat, hanya berbekal cutter, dalam hitungan detik, 1 siung bawang langsung dikupas. Ibu pernah luka nggak tangannya kena pisau? Luka ini makanya pakai balon. Pakai balon? Iya. Oke, boleh dilihatin buka kamera tangannya. Nggak pakai kayak sarung tangan gitu ya Bu? Enggak, kelamaan. Kelamaan? Iya. Menghambat atau? Iya, menghambat. Cepet banget ya pemirsa, kita lihat cara ibunya kupasin kulit bawang. Nah, mungkin ini kan kalau kita masak di rumah aja Bu, sedikit aja tuh perih ya kena mata. Nah, mungkin ini seharian gitu. Enggak, udah terbiasa. Oke, udah nggak pernah ada air mata yang Iya. jatuh lagi. Ya, kalau pertama mula kita kerja perih, nanti kalau lama-kelamaan yang enggak. Terasa ya sakit, pegel-pegel gitu. Ya cuman kita berbalik lagi, habis mau gimana namanya berhubung kita kalau kita nggak kerjain kita nggak pegang dulu. Ya saya sih ngeluh capek, ya habis mau gimana namanya keadaan seperti ini, kita mau ngeluh gimana, malu nantinya kedengaran orang. Geran susah ngeluh, geran lagi punya jajak senang-senang, kita ngerinya takut omongan orang doang. Mending saya mendem sendiri gitu. Ikutin aja kayak teman-teman kayak gini lah, kita dapat satu perjuangan kayak gini. Bagi tim Insert, melihat kecepatan mereka mengupas bawang jelas bukanlah hal yang biasa. Tangan yang menghitam dan luka sayatan di jari menjadi tanda bahwa pekerjaan ini telah dijalani sejak lama. Tapi timbul pertanyaan, berapa bayaran yang mereka dapat dari pekerjaan ini? Semakin penasaran, reporter Insert investigasi pun mencoba menggali lebih jauh kisah hidup mereka. Ibu berarti setiap hari atau gimana nih kerja mengupas bawang itu? Tiap hari. Setiap hari? Iya. Oke. Tapi ibu rumahnya jauh nggak Bu dari sini? Jauh. Jauh. Iya. Oke. Mungkin sudah berapa lama kerja sebagai pengupas bawang? 4 tahun. 4 tahun. Oke. Ada liburnya nggak Bu di sini? Nggak ada libur sendiri. Libur sendiri? Iya. Oke. Tapi mungkin kalau misalkan secara penghasilan, ibu setiap harinya penghasilannya dihitungnya seperti apa? Ya hitung kiloan ini. Kiloan. Iya. Nah, biasanya sehari bisa ngerjain berapa kilo? Ya kurang lebih 90 kilo. 90 Iya. kilo. Hampir sama. Tengah malam pulangnya. Oh gitu. Dari jam Iya. berapa Bu? Jam 8 sampai jam 11 malam. Oke, jam 8 pagi sampai dengan jam 11 malam ya Bu ya. Berarti ini emang khusus untuk mengupas bawang aja Iya. atau Iya, potong kupas aja. kupas aja? Oke. Ini kan aku lihat nih ada yang dibedain, mungkin ini bedanya apa? Ini ya dipotong, sama ini yang dikupas. Dikupas sama dipotong, perbedaannya gimana? Ya, ini masih ada kulitnya. Oke. Yang ini tinggal buat masak. Oh iya. Pemirsa, ini adalah perbedaannya. Yang pertama ini yang dipotong, ini yang Masak. Sungguh miris, 13 jam sehari mereka duduk berhimpitan di bawah tumpukan bawang dan bukan hanya tangan yang tak pernah berhenti, mata pun tak bisa istirahat untuk sekedar menahan perihnya gas dari bawang merah. Mungkin perempuan masa kini pun tak akan mampu seperti mereka. Begitupun dengan reporter Insert. Baru 3 menit di sana, mata langsung terasa perih seperti terkena asap tebal. Tapi demi menyambung hidup, tidak ada pilihan lain bagi mereka. Lantas, berapa bayaran yang mereka terima dalam satu hari?
Ini penghasilan kita yang kerja ini. Hitungannya gimana? Nah macam kayak ini kan Ibu Mus yang itu lagi nimbang. Ini huruf Pep tuh motong kayak gini potongan. Nih potongan dia sehari dapatnya 51. Hasilnya jumlahnya kan sekitar 1.500, 76.500. Nah ini Kak kupas dia dapat seharinya dapat 18,5 dikalikan 3.000, jadi jumlahnya 55.500. Jadi semua jumlahnya motong atau kupas jadi 132.000. Ini punya Mbak Mus. Nah ini sehari ya. Sampai ini semalam sampai jam 11. Ya dari jam 6 pagi nih. Kalau ini dua nih Mbak Sri nih sama potongan dia penghasilannya dapat 42,5 dikalikan 1.500. Nah ini kupasnya seharinya 21,5 dikalikan ini jadinya dia semua jumlahnya 128.000. Tapi ada yang baru sedikit juga ya? Ini sedikit yang pada nimbal Mbak. Ini nimbal tuh namanya dia kan kerja di tempat orang. Nimbal kemari dia pengen nambahkan usaha gitu ibu-ibu. Soalnya ini kan sistem borongan. Jadi ada yang dapat sekintal lebih, ada yang cuma dapat 50 kilo. Jadi tergantung kecepatan mereka Kak, per kilo. Jadi borongan Kak. Oke, 1 kilonya tuh dihargai berapa Bu? Kalau yang motongnya 1.500, kalau yang ngupasnya 3.000. Penghasilnya borongan Kak. Jadi borongan tergantung mereka dapatnya, kecepatan tangan mereka. Ada yang dapat 100 lebih kalau yang cepatnya. Kalau yang leletnya ya dapatnya 50, 40. Tergantung kecepatan tangan mereka Kak. Bayangkan, seperti itulah sistem upah para pengupas bawang. Besarnya jumlah upah yang bisa dibawa pulang ditentukan dari jam kerja dan jumlah yang dihasilkan. Untuk 1 kilo bawang yang dikupas, upahnya hanya Rp3.000. Sedangkan untuk memotong bawang dibayar Rp1.500. Mirisnya, upah pengupas bawang ternyata tidak sama dengan upah yang ada di daerah kecil. Seperti yang dirasakan oleh gadis pengupas bawang di Kabupaten Brebes ini misalnya. Belum lama ini, video tersebut viral usai mengungkapkan penghasilannya sebagai pemotong bawang. Hey guys, hasil kerja hari ini kita unboxing. Aku dapatnya 45 kilo, lumayan. 1 kilonya itu dihargain 700, berarti ini aku dapatnya 31.500. Lumayan kan? Setiap hari bayangin kalau misalkan dapatnya segini berapa kali sebulan. Tapi sayangnya nggak setiap hari itu ada orang yang panen bawang dan selalu dipotong. Kangelan. Nih. Kelihatan nggak? Senang banget. Kalau dapat kayak gini senang banget guys. Awalnya itu malah cuma kayak dapat 5.000, 7.000, 8.000. Sekarang alhamdulillah karena kalau kata orang sini udah keras banget. Makasih guys, thank you, bye bye. Halo guys. Masya Allah ya, makanya bantal banget aku baru bangun tidur siang. Lihat ini apa gajian karena kemarin kan aku motol dan sekarang gajian. Alhamdulillah gajinya udah turun. Ternyata aku dapatnya 16 kilo, lumayan padahal aku cuma bentar loh. Ya Allah, Masya Allah, unboxing. Mana? Mila 16 11.200. Dapatnya berapa? Dilebihin. Jadinya 12.000, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak owner yang baik hati, Masya Allah yang punya bawang, makasih banyak. Ya saya ikut prihatin nih gitu dengan bagaimana apresiasi dari para guru sampai buruh pabrik wanita. Dulu sempat sampai kita tuh konser lagu buruh pabrik wanita, apalagi pekerja seperti ibu yang berjuang. Kita kan sama-sama wanita berjuang juga butuh penghasilan yang memadai. Oleh sebab itu yang namanya penghargaan dari setiap pekerjaan itu seharusnya ditingkatkan lagi gitu dan perlu perhatian khusus. Aku mau beli kalau kayak gitu dan pengen lihat gitu bagaimana ibu-ibu itu karena kan itu pekerjaan yang sangat
apa ya, mungkin kan sekarang udah ada mesin yang bisa motong, itu alat pemotong yang lebih canggih, tapi ini masih manual dan harusnya bisa dihadirkan untuk ke pemberdayaan UMKM ya. Meskipun jumlah bayaran termasuk kecil, tapi mereka tetap tersenyum. Begitupun dengan petugas bawang di Jakarta. Luka hati yang mereka rasakan hanya bisa dipendam dan coba dilupakan. Apalagi upah mereka sebagai pengupas bawang pun rupanya menjadi satu-satunya harapan untuk menghidupi keluarganya. Motivasinya perempuan itu jangan lemah. Kita harus ada penghasilan sedikitnya. Jadi buat bantu-bantu suami, yang punya suami. Kalau yang nggak punya suami buat nafkahin diri sendiri, anak-anak. Ada juga yang nggak punya suami, Kak. Jadi nggak semuanya punya suami, Kak. Ada yang suaminya keluar negeri. Ya kan? Dari 90 kilo itu seharian berarti sekarang bisa diselesaikan? Ya tergantung sih. Tergantung cepet lambatnya. Kalau cepet ya bisa dapat sekintal lebih. Kalau lambat ya kurang lebih 90 kilo, 80. Tergantung tangannya cepet lambatnya. Itu biasanya cukup untuk apa Bu gaji sehari-hari dari pengupas bawang? Ya alhamdulillah buat bisa makan, buat ngirim anak. Ngirim anak, berarti Iya. anaknya di mana? Di kampung, Kampungnya asalnya mana? Demak. Di Demak. Iya. Oh, oke, berarti di sini ngerantau ya Bu ya? Iya. Tak cuma sampai di situ, di kios lain pemandangan serupa kami temui kembali. Terlihat ibu-ibu berlomba sambil mengerumuni tumpukan bawang merah untuk disortir. Kalau di sini mah cuma bantu-bantu doang. Tapi kupasin juga nggak Bu? Yang ngupas tadi dia ngupas, disambi-sambi gitu. Kita mau dapat gambar pas ibu-ibunya ngupas boleh nggak ya? Di jam segini mah udah kan tadi pagi tadi. Kalau udah jam segini mah udah beda lagi kerjaannya, udah suruh bantuin gitu. Dari sekedar penyambung hidup, pekerjaan mengupas bawang yang menguras waktu dan energi menjadi sumber mata pencaharian. Walau upah tidak seberapa, para ibu tulang punggung keluarga tebarkan semangat hidup tiada henti. Lalu seperti apa kisah seorang pemuda yang justru menjadi rektor di usia 26 tahun hingga dapat penghargaan Muri sebagai rektor termuda di Indonesia? Seperti apa kisahnya? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.